dibaca doa habis habis makan dulu ada makanannya mandainya wajib aja. Ini kita tidak, tapi yang dimaknai dalam majelis penutup makan. Alhamdulillah alhamdani wa saqani wa ja'alani wa muslimin. Rezeki berupa ilmu layak enak kita dimakan. Baca doanya doa setelah makan. Wal maskan termasuk tempat tinggal itu rezeki doa. Allah beri kita tempat tinggal walaupun sederhana itu rezeki. Itu rezeki tempat tinggal. Walaupun kadang mewah tapi nyaman, tempat menaung. Wah itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang istimewa. Wal malbas dan pakaian yang bisa kita pakai kesan menutup aurat. Intinya pakaian itu kan menutup aurat niatnya. Walaupun kadang mahal, walaupun kadang terlalu mewah, kadang terlalu bagus benar, agak buruk aja, tapi auratnya tertutup, maka tercapai sudah tujuan pakaian itu. Tujuan malbas itu apa? Tercapai. Pada intinya kita berpakaian niat utamanya adalah satrul aurat. Ya, menutup aurat. Adapun supaya bagus, supaya indah ini itu yang kesekian. Selama pakaian sudah bisa menutup aurat, maka tercapai tujuan pakaian. Dan tercapai wal malbas wal qut dan juga makanan wa ghairi dzalika dan yang semisal dan yang semisalnya, tempat tinggal menaung, kemudian pakaian, kemudian makanan, itu semua nikmat yang besar yang sifatnya zahir. Adapun ma'arif tadi ma'rifat ilmu kemudian yakin itu adalah rezeki dari Allah yang sifatnya batin. Dan di mana-mana rumusnya batin pasti lebih utama daripada yang zahir. Pasti. Itu rumusan kayak itu dah. Tinggal kita lagi bersyukur alhamdulillah diberi nikmat bisa sembahyang. Itu yakin ya, bagian dari nikmat keyakinan. Kemudian bisa mengerti tata cara sholat dengan bagus, itu ma'rifat, ma'arif. Allah beri nikmat betul. Kemudian Allah beri kita tempat tinggal walaupun sederhana, pakaian ada, makanan ada yang dimakan, itu sudah pengen kayak di dunia dan seisinya sudah. Harus ada lebih-lebihan lagi. Ujar Nabi di dalam hadis, man asbaha mu'afan fi badani aminan fi sirbi wa indahu qutu yawmi faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang bangun pagi dalam keadaan alhamdulillah awaknya kuat masih badannya masih kuat berjalan, masih kawat, bergerak masih bisa sendiri. Aminan fi sirbi dalam keadaan aman di rumahnya, tidak ada khawatir, tidak ada takut apa-apa, nyaman. Wa indahu qutu yaumi dan dia punya makanan cukup kesan hari itu, maka orang ini ujar Nabi adalah orang yang Allah beri dunia dan seisinya. Itu kayak orang bisa dunia dan seisinya. Cuman kita aja kurang paham sehingga kita tomak pengen isi banyak lagi daripada yang itu aja sudah seperti dunia dan seisinya. Alhamdulillah tambah lagi kita bisa diberi kemudahan untuk ke masjid, sholat berjamaah, berzikir bersama, doa bersama, wirid bersama, dilanjutkan dengan majelis ta'lim, majelis ilmu, sembahyang, isyraq dan segala macam yang semuanya itu zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Kulik masjid, kulik sembahyang isyraq, anda ke rumah, dibayar orang ke warung, double lagi itu zahir batin. Ya, makan rohnya, makan jasadnya dan alhamdulillah. Ada seorang raja, sering nih kita ulang-ulang cerita ini, seorang orang kaya raya, rumahnya genap,
Ya, rumahnya besar, orang kaya serba ada. Suatu waktunya melihat keluar jendela rumahnya, melihat ada orang di bawah pohon makan roti. Sambil makan roti, orang di bawah pohon tadi makan roti, ya roti kering. Ya, rotinya kering, orang bahari itu dibikin kering supaya tahan awas. Kering, jadi kalau hendak makan dicelupkan ke air dulu. Nah, zaman dulu celup ke air, kalau kita ini kan di Sumak. Roti dia masih ada di Arab tuh. Di Yaman, di Mekah yang keras tuh, supaya tahan awas. Udah nak makan dipanaskan dulu baru lemah. Jadi sambilnya makan roti keras saja, habis itu dia minum air putih biasa sambil berada di bawah naungan daun pohon. Ada kepanasan naiknya. Sambil dia berdendang, ma'un wa khubzun wa dhillu hadan na'imul ajallu jahadtu ni'mata rabbi in qultu inni mukillu. Orang suki ini takjub dengan apa? Dengan dendangannya si orang yang di bawah pohon. Ma'un wa khubzun wa dhillu, air, roti dan naungan. Wallahi hadzal na'imul ajallu, demi Allah ini nikmat yang besar sekali. Jahadtu ni'mat rabbi in kuntu inni mukillu. Saya adalah orang yang kufur kepada Allah kalau saya berani menyatakan saya ini orang yang tidak dapat nikmat banyak. Ini orang sufi ini bingung. Aku yang serba ada ini kadang pernah bersyukur dengan Tuhan saya hebat itu. Tapi ini bernaung di bawah pohon aja. Bernaung di bawah pohon, minumnya banyak putih biasanya, roti yang dimakannya roti kasar aja. Tapi sehebat itu dia memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah naungan ada, bawah pohon yang diminum ada, dan putih yang dimakan roti. Ini nikmat besar kan? Kalau seandainya saya mengatakan aku ini sengsara, saya ini orang yang durhaka dengan Tuhan. Karena serbanya cukup, naungannya ada, minumannya ada, makanannya ada. Berapa banyak kita ini yang di rumah kita lebih hebat daripada roti karingnya, tapi kita merasa kita sengsara benar itu. Di rumah kita kada banyak putih aja, banyak banyak lagi yang lain. Kau belah teh, kopi ada, tapi kita merasa aku ini dikit banget dapat nikmat Tuhan, sakit banget hidup. Kita ada rumah alhamdulillah walaupun halus di bawah pohon aja di menang. Ada rumahnya orang. Berani dia menyatakan ini nikmat yang sangat besar. Durhaka saya dengan Tuhan kalau saya mengatakan saya orang yang sengsara. Sudah dapat 3 nikmat nih. Kita alhamdulillah keadaan kita lebih hebat dari orang ini. Jadi tinggal syukur kita lagi kepada Allah. Jadi Allah bersifat Ar-Raziq yang memberikan rezeki dengan berbagai macam rezeki. Allah ada yang batin. Al-Alim yang maha mengetahui. Alladzi ilmuhu ghairu mustafad, yang mana ilmunya Allah didapatkan bukan dari menuntut ilmu kayak kita ini. Ilmunya Allah yang ada di dalam zatnya Allah. Beda dengan kita, ilmu kita ambil, kita dapatkan dari mengambil faedah. Ya, dengan istifadah. Duduk di majelis saling dapat ilmu. Nah, kalau ilmunya Allah beda, bukan dari menuntut ilmu atau melakukan percobaan, penelitian kada. Ilmunya Allah langsung ada seluruhnya di dalam zat Allah. Wa ma'lumatuhu ma laha min nafad, dan pengetahuannya Allah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Allah mengetahui segala sesuatu, seluruhnya yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ala. Al-Qadir ay alladhi lam yamtani' alaihi jalilun wala haqir. Qadir
Qadir, yang maha mampu, yang tidak ada seorang pun yang bisa mencegah atau menghalangi Allah, baik itu orang yang jalil, orang yang besar, wala hakir, maupun orang yang remeh. Artinya siapa-siapa aja di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Tidak ada. Allah katakan wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama. Tidaklah kalian bisa membuat saya lemah atas keinginan saya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Makanya beliau lanjutkan dengan sifat al-fa'alul lima yurid. Allah itu zat yang melakukan apa yang diinginkan sendiri, bukan apa yang kita inginkan. Namanya fa'alul lima yurid. Maka Allah bersifat muridun atau iradah, yang maha berkehendak. Fa'alul lima yurid, melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Dan kita sebagai hamba Allah wajib meyakini segala yang diinginkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Cuma kita aja mungkin yang belum dapat apa istilahnya, kita yang terbatas pengetahuan kita. Kadang-kadang kita hendak A, Allah beri kita B, merasa rugi kita. Kenapa dapatnya ini padahal ini yang kita hendaki. Yakin aja apa yang Allah tentukan itu yang terbaik. Cuma ilmu kita belum sampai kalau ini yang terbaik bagi kita. Itu wajib kita meyakini itu. Nah, segala sesuatu yang Allah takdirkan itu yang terbaik, itu yang terbaik kasar kita pasti. Kalau kita kadang melihat mana baiknya dengan mata kita, batinnya pasti itu. Hakikatnya pasti kita yang akan sampai ilmu itu. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Barangkali yang kalian anggap jelek itu bagus bagi kalian. Sebaliknya, barangkali yang kalian anggap bagus ternyata itu buruk pasang kita. Buruk. Allah kita minta doa, ya Allah berikan lu duit 1 miliar misalnya. Kita anggap itu baik. Tapi Allah tahu kalau kita bisa duit itu, kita ini bakal kesana kemari kita karuan. Allah berilah rezeki 100.000 aja. Coba lah, 1 miliar dan 100.000 coba. Allah beri kita rezeki 100.000 pas-pasan aja. Karena kalau hanya pas-pasan, duit kita pakai kasih keperluan kita aja. Kalau berlebihan, mulai jadi kita berjudi kah, atau menukar sesuatu yang ada baiknya, sehingga Allah beri rezeki yang pas saja. Pandangan kita ada bagus, tapi di pandangan Allah itu yang terbaik buat kamu. Ya, itu yang terbaik, itu yang terbaik. Husnul sangka baik dengan Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan yang sesuai kita kehendaki. Ketujuh, Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau pas kebetulan yang kita minta itu sama dengan kehendak Allah, dapat sesuai dengan yang kita minta. Tapi kalau pas kebetulan yang kita minta beda dengan kehendak Allah, ya sudah, terimanya, dan itu pasti yang bagus, yang baik. Masya Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kuncinya Masya Allah kan, apa yang Allah kehendaki karena pasti terjadi. Malam yasha' lam yakun, apa yang Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Nanti apapun orang mengusahakannya karena bakal terjadi. Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun. Ujar para ulama, barada jashi wa sakana khatiri bima sya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun. Tenang jiwaku, damai hatiku di saat saya membaca zikir Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa
apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun seduniaan menghalangi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun seduniaan berusaha untuk menjadikannya. Udah tenang, bagus pengen amalkan sebagai zikir. Kalau yang biasa membaca Wirdul Latif, Imam Abdul Haddad itu ada itu di dalam zikir Wirdul Latif itu. Masya Allah kan, wa lam yasha lam yakun, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus, terutama ketika pengen lagi dalam keadaan sumpah, lagi dalam keadaan galau, lagi dalam keadaan ada masalah apa misalnya yang biar mungkin sedikit kurang terima, hal itu terjadi ulang-ulang itu. Masya Allah kan, ma lam yasha lam yakun, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kan, ma lam yasha lam yakun, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tadi itu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dan apa yang Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Maka Abdul Haddad di dalam Aqidatul Islam beliau mengatakan, seandainya seduniaan seluruh dunia ini kerjasama menguras pikiran mereka, sumber daya yang mereka punya mereka pakai seluruhnya seduniaan ini untuk menggoyangkan daun yang berdiam, kayak apa caranya supaya ini menggoyang daun ini, menggoyangnya. Seduniaan kerjasama dengan semua kepintaran, kecerdasan mereka dan segala sumber daya mereka untuk menggoyangkan daun yang diam, kada bakal bergoyang kalau Allah kada mau. Habis kisah detik. Bisa apa kita? Tidak bisa apa-apa. Nah kayak itu aja sedunia kerjasama untuk mendiamkan daun yang bergoyang, Kayak macam supaya berdiam daun ini. Seduniaan bekerja sama untuk melakukan itu. Kalau jauh Allah, ada bahkan tetap ya Allah bergoyang terus. Siapa yang bisa mendiamkan? Kada bakal bisa. La ilaha illallah. Jadi masya Allah kan malam yasha lam yakun. Makanya buat wali-wali itu mana pernah galau hidupnya, karena mereka dah tahu betul segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Jadi kada pernah galau. Para wali-wali itu galaunya satu aja, galau mereka apa? Bagaimana mereka bisa semakin dekat dengan Allah, itu ada galaunya. Adalah yang mendapati wali galau anak baras habis misalnya ada atau ketagihan tagih hutang misalnya ada galau mereka. Itu terlalu remeh bagi mereka untuk digalaukan. Udah Habib Abdullah Haddad, seandainya orang satu kota Tarim ini anakku berada yang wajib aku beri makani tiap hari, sekota Tarim itu anggaplah misalnya 100.000 jiwa ada di situ. Anggap seandainya itu anakku semua di situ, yang wajib aku beri makani tiap hari 100.000 jiwa dari itu. Saat ini baras ke dada sama sekali. Maka ujar beliau, jangankan saya galau, satu helai bulu tangannya aja kada bergetar mikirkan kayak memakannya esok mereka. Kada pernah memikirkan galau yang begitu itu pada aulia para saudari. Karena mereka kembali lagi masya Allah kan malam yasha lam yakun. Apa yang Allah mau terjadi, berlakukan yang ada. Kata Nabi mengajarkan Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam hadis, Nabi mengatakan, ya gulam, ajar Nabi waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas umur 10 tahun sudah diajarkan Nabi ilmu tauhid yang luar biasa. Ya gulam, wahai anak kecil 10 tahun masih. Wahai anak, inna ummata law ijtama'at
ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'u illa ma kataballahu lak. Sesungguhnya manusia ini berkata, ujar Nabi, kalau mereka bekerja sama untuk memberikan sesuatu manfaat bagimu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat bagimu kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah untukmu. Karena bakal bisa lebih dari itu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruk. Kalau seandainya mereka seluruh manusia, jin bahkan umat kerjasama untuk membahayakan kamu, maka tidak akan bisa mereka membahayakanmu kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan atasmu. Karena bakal lebih, karena bakal lebih. Sekampungan umpamanya anak membunuhnya, kalau di dalam ketentuan Tuhan ini yang ada terbunuh, karena bakal mati walaupun sekampungan. Yang akan dia dapatnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Allah kehendaki ini 70 aja, ya sudah 70 aja. Kada lebih dari itu, walaupun sekampungan menyaksinya, walaupun sekampungan berusaha untuk membunuhnya semua kerjasama, ngatur strategi, ada yang jaga di sini, kada bakal bisa kalau jalan Allah kadang-kadang. Kurang apa Rasulullah dijaga orang di luar rumah, orang 10 pemuda berkata, jalan Allah kadang-kadang, lolos tak itu juga jalan. Tidak bisa. La yadurru illa ma katabahu Allah alaih. Tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali yang sudah Allah tentukan bagimu. Apa ujar Nabi di penghujung hadisnya? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpennya diangkat sudah. Artinya ketentuan benar. Sudah ditentukan gini sudah pulpennya diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan tinta yang sudah tertulis kering. Artinya kalau berubah lagi gitu yang terjadi kan. Karena ada tambahan lagi karena pulpennya sudah diambil yang menuliskan takdir tadi. Tinta yang sudah tertulis sudah kering, kenapa dihapus lagi? Itu yang itu mah sudah terjadi. La ilaha illallah. Nyaman jujur kita kalau kita bisa tanamkan di dalam hati kita hidup enjoy terus. Ya, cuma kita ini kayak kadang-kadang iman kita naik, kita yakin dengan itu, santai. Gitu. Terkadang pada titik-titik tertentu iman kita lemah, ya kita bisa galau tadi. Ya, tidak hanya bisa setiap saat nanti itu, ya Allah, hidup kita ya nyaman. Nah itu kuncinya adalah majelis ilmu dan minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah kami hati yang yakin sebagaimana yakinnya para aulia, para sholihin, dan jadikan kami orang-orang yang bisa galau dengan urusan dunia yang tidak ada manfaatnya bagi kami untuk kebahagiaan kami ada di akhirat. Ini minta mana kita kada minta kada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu senjata mukmin. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah pedangnya orang beriman. Orang beriman itu ciri-cirinya sedikit-sedikit doa. Sedikit-sedikit doa. Itu orang beriman. Ciri-cirinya itu doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, ujar Nabi. Jadi kalau kita rajin berdoa, berarti itu ciri-ciri orang yang beriman. Doa apa doa. Semua orang berjalan melihat apa berdoa. Bukan hanya nunggu habis sembahyang aja. Bukan hanya sekedar nunggu pas qiyamul lail, setiap saat berdoa orang beriman. Nah, kalau kita lihat guru kita setiap kali pengajian apakah atau pas lagi duduk kan lepas dari doa ada aja doa sini. Saya berdoa bendera, mudah-mudahan kita gini. Karena sampai menyampaikan apa mudah-mudahan apa ini. Doa terus. Karena silahkan mukmin senjata orang beriman. Jadi apa hal yang bagus-bagus pengen minta tiap saat. Nah, diminta berdoa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah al-aliyyil azim yang maha tinggi dan maha agung. Mausufun bikulli kamalin, yang mana Allah itu bersifat dengan segala yang sempurna, munazzahun an kulli naqsin, dan terbebas dari segala macam kekurangan. Nah, itu intinya yang belajar tauhid itu dua kalimat dari itu.
meyakini Allah itu bersifat dengan segala yang sempurna. Yang kedua, meyakini Allah itu tidak ada satupun kekurangan di dalam zatnya. Nah, itu intinya, itu tauhid paling minimal orang awam itu. Walaupun yang ada tahu apa sifat Allah, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, yang ilmu, hay, iradah, qudrah, ilm, basar, kalam, dan itu kan tahunya, perinciannya. Maka minimal di dalam hatinya ingin meyakini Allah itu adalah zat yang maha sempurna, segala sifatnya sempurna dan tidak mungkin ada kekurangan dalam zat Allah. Dan itu cukup sebagai tauhid orang yang awam. Ya, mausufun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah, wa huwas samiul basir. Allah adalah yang maha mendengar dan maha mendengar dan maha melihat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih bab di awal-awalnya masih bercerita tentang sifat-sifat Allah. Tapi para habis tadi. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli ma'rifah, mengenal tentang zat Allah Subhanahu wa taala seukurannya Allah akan kita mampu untuk mengenalnya, dan mudah-mudahan Allah yakinkan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang tidak terbelenggu dengan dunia kita, melainkan Allah jadikan kita abnaul akhirah, orang-orang yang mencari kebahagiaan ada di akhirat. Semoga Allah fahamkan kita ilmu agama, Allah luaskan pemahaman kita, Allah kuatkan hafalan kita, Allah jadikan kita orang yang senantiasa bersandar dan berhajat kepada Allah satu-satunya, tidak kepada yang lain selain daripada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala yang telah lalu daripada bulan Rajab, dan Allah berkahi sisa bulan Sya'ban kita. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam kekurangan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman. Allah jadikan segala keluarga kita, keturunan kita, zuriat kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi keuntungan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin, faqihna fid din, 'allimna ta'wil, wa hdina ila sawa'is sabil, waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. Wa inna salatikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.